Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan. Apa kabar semua pendengar yang ada di rumah? Semoga selalu sehat. Oke, saat ini kami akan membahas materi kuliah umum yang telah dilaksanakan kemarin pada 28 September 2021. Karena memang saat ini sistemnya itu daring, jadi mau tidak mau kita harus up to date terkait perkembangan teknologi seperti podcast seperti ini. Sebelum dimulai, saya memperkenalkan diri. Saya Nisa Salma Mufti dari Fakultas Kedokteran Hewan sebagai moderator. Dan ada beberapa rekan saya. Andika. Halo, dari Fakultas Keperawatan Kedokteran. Halo semuanya, saya Filza Armidiani dari Fakultas Kedokteran Gigi. Halo, perkenalkan nama saya Lutfia Putri dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Lingkungan. Halo, perkenalkan saya Novita Mahira Putri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Gizi. Halo, perkenalkan nama saya Stasia Irana dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Program Studi Aquaculture. Jadi, tadi beberapa rekan saya yang akan bergabung dalam podcast kali ini. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, kita langsung ke topik pembahasan mengenai kuliah kebangsaan yang berjudul Aku Berkarya, Aku Buat Sejarah. Nah, pendapat pertama dari materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Tantio Yahya akan disampaikan oleh Stasia. Jadi Stasia, menurutmu apa saja sih yang kamu dapat dari kuliah umum kemarin itu? Jadi, saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak Tantowi Yahya yang bertemakan dengan yang muda yang berkarya. Jadi, kalian tahu nggak sih, kalau Indonesia itu dianalogikan sebagai gadis cantik anak orang kaya, yang artinya bahwa Indonesia tuh kaya akan sumber daya alamnya, keberagamannya. Karena maka dari itu kita harus menjaga Indonesia karena pasti banyak yang akan merebutnya dari kita. Kita harus menjadi warga yang baik, warga yang kuat untuk menjaga negara kita Indonesia. Kita patut berbangga dengan bangsa kita, namun kita juga harus berkarya demi bangsa dan negara. Terutama kita sebagai generasi muda atau milenial, karena kita merupakan bonus demografis di usia produktif, populasi terbesar kedua di Indonesia, kemudian generasi muda merupakan generasi melek teknologi, baik sebagai konsumen dan juga kreator. Dan kita mudah beradaptasi dengan perubahan sosial, lalu merupakan agen perubahan yang lengkap secara teknologi, informasi, dan kepekaan sosial. Inilah keistimewaan generasi milenial yang tidak dimiliki generasi sebelumnya, dan merupakan keuntungan bagi Indonesia karena dengan mempunyai generasi dengan kemampuan seperti ini, maka pergerakan kita untuk menjadi negara maju dan besar akan sangat mudah. Saat ini, kita sedang berada di era disrupsi. Era disrupsi merupakan perubahan dari segala sesuatu yang awalnya manual atau analog menjadi digital. Dalam menghadapi era disrupsi, kita harus memiliki 3 modal, yaitu pertama kita harus adaptif, yang kedua kita harus inovatif, dan yang ketiga kita harus transformatif. Dalam menghadapi dunia yang kompetitif ini, kita harus bisa belajar lebih agar kita bisa menjadi kompetitif. Lalu dalam hidup kita harus mempunyai mimpi. Untuk mewujudkannya, jika kita mempunyai mimpi, harus ditekuni. Kemudian kita harus mengkonseptualisasi
mimpi yang kita miliki sehingga mimpi tersebut dapat terwujud. Dan yang terakhir, kita harus mengimplementasikannya, berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk membuat mimpi tersebut menjadi kenyataan. Untuk itu, penting untuk tetap berkarya sembari memupuk rasa cinta tanah air, serta merawat persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Stasia. Itu tadi adalah pendapat rekan saya dari pemateri yang pertama. Selanjutnya ada pendapat lain dari pemateri yang sama juga yang akan disampaikan oleh Novita. Silakan Novita. Sebelumnya saya izin berpendapat mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak Tantowi Yahya yang bertemakan yang muda yang berkarya. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga karena negara Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan satu-satunya negara anggota G20 dari ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia dianalogikan sebagai gadis cantik anak orang kaya, yang artinya kita harus mampu menjaga Indonesia, karena pasti banyak yang akan merebutnya dan akan memecah belah kita. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga negara Indonesia dari perpecahan tersebut. Kita patut berbangga dengan bangsa Indonesia, namun kita juga harus berkarya di bangsa dan negara, terutama kita sebagai generasi muda atau generasi milenial. Karena kita merupakan bonus demografis di usia produktif dengan populasi terbesar kedua di Indonesia, dan generasi muda juga merupakan generasi yang melek akan teknologi, sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan sosial, lalu merupakan agen perubahan yang lengkap secara teknologi, informasi, dan kepekaan sosial. Nah, pada saat ini, kita sedang berada di era disrupsi, di mana era perubahan yang awalnya dari manual atau analog menjadi era digital. Nah, dalam menghadapi era disrupsi ini, kita harus memiliki 3 modal, yakni adaptif, inovatif, dan transformatif. Dalam menghadapi dunia yang kompetitif ini, kita juga harus lebih belajar lagi untuk menjadi pesaing yang lebih kompetitif. Nah, untuk itu, dalam hidup kita harus mempunyai mimpi. Nah, untuk mewujudkannya, kita juga harus menekuni mimpi tersebut, kemudian mimpi yang sudah kita cita-citakan harus kita konseptualisasi, lalu kita implementasikan. Nah, untuk cita-cita yang besar sendiri akan butuh perjuangan yang besar pula. Untuk itu, penting untuk tetap berkarya, sembari memupuk rasa cinta tanah air, serta merawat persatuan dan kesatuan. Sekian pendapat dari saya mengenai materi 1 dari Bapak Tantowi Yahya. Terima kasih. Ya, 2 rekan saya tadi sudah menyampaikan pendapatnya terkait materi yang pertama. Selanjutnya, rekan saya akan mengutarakan pendapat dari pemateri yang kedua. Silakan, Andika. Materi kedua dari Bapak Imam Prihandono bertemakan tantangan bagi generasi muda Indonesia membuat kita sadar Indonesia adalah negara yang besar namun belumlah menjadi bangsa yang besar. Untuk menjadi bangsa yang besar kita harus memiliki beberapa kriteria seperti tingkat kesejahteraan dari masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga mampu menjaga kedaulatan, mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan, mengutamakan aspek keadilan, memiliki kemampuan untuk menjaga agar setiap masyarakat merasa nyaman untuk tetap berkontribusi. Secara membuktikan, pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam perubahan. Pemuda mampu melihat peluang untuk melakukan perubahan dan memiliki keinginan untuk melakukan perubahan. Saat ini bangsa kita sedang melawan permasalahan pemerataan kesejahteraan, kesamaan di muka umum, akses terhadap pendidikan, akses pada fasilitas kesehatan,
akses atas pangan, akses atas pekerjaan yang layak. Untuk itu kita ciptakan momentum generasi muda, karena musuh saat ini adalah ketimpangan sosial, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, kedaulatan pangan, pengembangan, pemanfaatan energi terbarukan, dan perubahan iklim. Di Universitas Airlangga, semua sivitas akademika memiliki posisi yang sama dalam hal pengembangan keilmuan, maka gunakanlah kesempatan untuk meneliti, berinovasi, dan berkarya. Ya, terima kasih Andika atas pendapatnya. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan pendapatnya terkait pemateri yang kedua. Silakan, Via. Halo semuanya, izin berpendapat untuk materi yang kedua. Sebelumnya aku mau kasih tahu nih, kita patut berbangga karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Selain itu, kita juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, kekayaan budaya yang beragam, sesuatu yang tidak dapat ditemukan di negara lain di dunia. Tapi kalian tahu nggak sih, untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus mempunyai kriteria. Yang pertama, tingkat kesejahteraan dari masyarakatnya. Kesejahteraan ini juga pada akhirnya akan melahirkan kesetaraan di masyarakat. Lalu yang kedua, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga, bangsa yang besar ditandai juga dalam menjaga kedaulatannya. Yang keempat, yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan geopolitik, teknologi, ekonomi, lingkungan, dan situasi global lainnya. Lalu yang kelima, bangsa yang mengutamakan aspek keadilan. Dan yang terakhir, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu untuk menjaga agar setiap individu di dalamnya merasa nyaman untuk tetap tinggal dan berkontribusi untuk mencapai nilai-nilai dan cita-cita bersama. Untuk itu diperlukan generasi muda nih, yang memastikan kita tetap menjadi negara yang besar. Sejarah membuktikan bahwa pemuda selalu menjadi pionir, karena pemuda yang mau mengambil resiko dan mau keluar dari zona nyamannya. Sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, kita harus mulai mengatur rencana belajar kita selama 3 atau 4 tahun ke depan. Karena dimulai dari langkah kecil sebelum kita melakukan langkah yang besar. Karena 1000 langkah, perjalanan dimulai dengan 1 langkah pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapatnya, Via. Mungkin selanjutnya teman saya akan menyampaikan kesimpulan dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan dalam podcast kali ini. Silakan, Arum. Baik, terima kasih Nisha. Jadi, kesimpulan pada podcast kesempatan kali ini, yaitu berdasarkan narasumber pertama dan kedua, banyak faktor yang dapat membuat kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia. Di zaman sekarang yang sudah semakin maju ini, kita sebagai generasi milenial harus memanfaatkannya untuk memajukan Indonesia. Umur bukanlah penghalang seseorang untuk berkarya sembari memupuk rasa cinta tanah air serta merawat kesatuan dan persatuan. Meskipun Indonesia masih memiliki beberapa tantangan, kita sebagai generasi muda tidak boleh lengah karena pemudalah yang selalu menjadi garda terdepan perubahan wajah negeri ini. Terima kasih Arum atas kesimpulannya. Dengan dipaparkan kesimpulan oleh Arum pada podcast kali ini, berakhirlah podcast kita saat ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semangat. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.